Kita sudah terhubung lagi kerabat Imelda dengan salah satu kerabat Imelda yang ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Sudah ada Mas Edo di Semarang. Halo Mas Edo. Halo Mas. Oke, bisa langsung diceritakan ini kejadian, kalau boleh tahu kejadian pas kapan ini Mas Edo? Waktu itu seingat saya tuh masih SD Mas. Masih SD, kejadiannya di rumah saya. Oke. Langsung cerita aja ya ini ya. Iya. Ayah saya itu punya keris, tombak, pedang sama bebatuan lah. Itu ada yang dia memang koleksi dan ada barang-barang keturunan dari nenek saya sebelumnya. Oke. Bukan nenek kakek. Nah, terus waktu itu waktu saya kecil saya orangnya tuh jarang meminta, bahkan mainan. Suatu saat saya tuh ingin main pedang-pedangan. Oke. Terus saya nggak berani minta ke orang tua saya dan akhirnya saya berinisiatif lah untuk ngambil salah satu keris yang kecil dan menjadikannya mainan dan memedang-medangkan menggesekkan itu ke pohon. Oke. Jadi di gores-gores ini ke pohon gitu ya? Iya, saya kan buka keris kan ada caranya sendiri. Nah itu saya belum tahu pada waktu itu saya main buka-buka aja, malah saya pedang-pedangin ke pohon. Dan nih saya sudah selesai mainan, saya mengembalikan keris itu ke tempat semula dengan rapi dan udah tak bersihin dari gores-goresan pohon. Lalu saya makanlah di depan TV. Oke. Di situ saya merasa tidak enak badan dan waktu itu di rumah ada nenek saya. Saya ngomong ke nenek saya bahwa saya tidak enak badan. Berjalanlah saya dari kamar nenek saya ke kamar saya dan rebahan tiduran. Oke. Semua pandangan saya di situ tuh menjadi merah dan kayak orang pakai kacamata merah gitu loh Mas. Oke. Semuanya tuh merah dan tiba-tiba saya tertidur gitu loh. Saya tidak tidur dari sore hari itu. Sore hari saya tidur, saya mainannya di siang hari. Saya tidur, lalu tiba-tiba saya terbangun di ruang tamu dengan suara nenek saya yang memanggil saya dan suara azan subuh. Azan subuh baru bangun itu ya? Iya. Dan tiba-tiba di ruang tamu? Iya, tiba-tiba di ruang tamu Mas. Dan saya kembali disuruh tidur lagi. Jadi nenek saya memanggil saya ada di pangkuan nenek saya, lalu dipanggil dan saya tertidur lagi. Beberapa hari berlalu dan tidak ada yang aneh. Bahkan saya tidak berpikir kalau kejadian itu aneh. Oke. Nah, lalu tiba-tiba mama saya itu kayak keceplosan gitu loh. Kamu kemarin kesurupan, kamu ingat gak? Oke. Saya sama sekali tidak ingat dari saya waktu tidur di sore sampai tiba-tiba bangun. Jadi saya ingatnya cuma tidur sama bangun. Tapi padahal itu Tapi kejadiannya itu saya tidak ingat. Oke. Padahal itu Mas Edo ketika merasa tertidur dari sore sampai subuh itu Mas Edo ternyata kesurupan. Iya. Jadi saya dibilangin
mama saya bahwa dari kamar saya sampai kamar nenek saya itu merangkak. Kebetulan nenek saya tidur sama adik saya, dan saya itu ingin menerkam adik saya, istilahnya kayak gitu. Oke. Tapi untuk aja ada nenek saya yang menghalangi saya untuk menerkam adik saya gitu. Lalu seperti itu? Saya sama sekali tidak ingat, dan di rumah itu sangat gaduh, Mas. Sampai-sampai mama saya itu terbangun melihat saya sedang merangkak dan memandangnya, sampai mama saya itu nangis gitu. Gak tahu mau ngapain. Nah, di situ nenek saya inisiatif bacain doa, mungkin megangin saya nggak tahu, sambil bawa air suci. Dan saya terbangun jam 4 pagi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah si penunggu keris ini marah dan merasuki saya pada malam hari, atau ada yang lainnya? Seperti itu, Mas. Ketika itu sempat ditanyakan nggak ke nenek, atau justru malah nenek yang sempat bertanya apakah pada waktu itu Mas Edo sebelumnya ngapain, apa segala macam gitu? Sempatkah cerita gitu nenek? Saya mengembalikan keris itu dengan keadaan rapi, Mas. Jadi nenek nggak sadar waktu itu? Di mana? Jadi yang marah tuh malah papa saya. Papa saya tuh tiba-tiba marah, seingat saya ya, tiba-tiba marah, dan kamu jangan main-main sama kerisnya papa, kayak gitu. Sampai sekarang masih ada tuh, Mas, di rumah? Nah, dari semua kerisnya itu dikembaliin ke rumah yang saya, tapi yang keris kayu itu saya dengar hilang. Jadi justru malah sekarang itu keris itu malah hilang ya? Iya. Dan ini mungkin salah satu cerita yang menarik nih, Mbak. Jadi ini boleh saya sambungkan langsung ke Mbak Cynthia ya, Mas ya? Boleh, Mbak. Iya, Mas. Jadi gini, benar kata Mas Edo tadi yang ditanyakan, penunggu kerisnya itu marah atau enggak? Jelas marah sih, Mas, kalau misalkan kayak gitu. Soalnya itu benda pusaka, apalagi udah jelas-jelas dari orang tua juga kan, orang tua juga dari eyangnya juga diturunkan ke orang tua, pasti ada penunggunya, leluhur lah istilahnya gitu. Jadi kan kalau misalkan pusaka-pusaka kayak gitu kan harus di treat well, kayak nggak boleh sembarangan gitu, ngambil aja tuh harus ada ininya, ada caranya gitu kan, apalagi pas dibuka dan digunakan. Mungkin Mas Edo dulu nggak ngerti juga ya, karena masih SD, jadi ya mereka tetap marah sih sebenarnya. Tapi ketika itu sosok apa, Mbak? Kalau bisa digambarkan? Kalau digambarkan jangan ya. Jangan, soalnya itu emang leluhur sih, jadi kalau misalkan diomongin takutnya kurang sopan lah atau karena mungkin juga dari backgroundnya ayah dan nenek mungkin juga adalah orang-orang yang mengkoleksi gitu hal seperti itu. Iya, apalagi emang udah dari neneknya kan juga udah diturunin ke papanya, jadi ya memang gitu adanya sih, ada penunggunya, apalagi pas dimainin sembarangan ya mereka marah. Dan bisa dibilang sosoknya cukup besar seperti itu ya, Mbak ya? Banget, besar banget sih. Dan terima kasih untuk Mas Edo ya, untuk sudah bercerita di malam hari ini. Thank you, Mas Edo. Dan kerabat Imelda, begitulah cerita dari Mas Edo tadi. Tapi memang kalau sosok yang seperti itu memang biasanya agak sedikit pengen diperlakukan secara benar-benar secara ada tata caranya, ada tata keramanya gitu ya, Mbak. Karena dia itu penunggu si pusaka ini, kecuali kalau misalkan dia penunggu rumah atau penunggu apa, masih biasa aja, masih nggak sespesial penunggu pusaka. Gitu. Dan karena mungkin bisa dibilang istilahnya ketika keris itu rumahnya diacak-acak gitu ya. Iya, benar banget. Dan akhirnya marah gitu. Iya, benar.
Sekali lagi terima kasih untuk Mas Edo di Semarang untuk sudah bergabung di malam hari ini.